Semeton, saya mau bicara tentang kepalsuan di dalam melakukan perjalanan spiritualnya. Kalau menjalaninya dengan kesenangan umatnya atau sesuai dengan kebutuhan umatnya, tanpa mau mempertahankan kejujuran titah, hanya dengan kepalsuan saja akan memperparah keadaan. Bumi sedang menjalankan titahnya, melebur segala sesuatu yang berdosa, baik itu kekayaan harta berana, baik itu karakter perbuatan manusianya, baik perbuatan kepalsuan untuk menyenangi setiap manusianya. Kalau tidak sesuai dengan titahnya, akan dilebur dengan kehancurannya. Di sini manusia menuntut kebahagiaannya terus, tanpa mau memikirkan dirinya terlahir dari mana. Kalau kelahirannya dari swarga loka, kelahirannya akan penuh dengan tanggung jawab untuk menyeimbangi buminya. Kalau kelahirannya dari neraka cipta, kehidupannya harus total penebus. Sedangkan manusia menuntut pembenarannya saja, padahal badannya sangat berbau, mudah sakit-sakitan, tanpa mau perbuatan melakukan perbuatannya untuk menebus leluhurnya yang masih tersesat menjalani perjalanannya menuju surga loka tanpa bantuan sentananya. Sedangkan penuntun umat, segala bacaan sastranya yang mereka dapatkan tidak bisa membuktikan pembuktiannya. Hafalan sastranya bahwa apa yang dilakukannya itu sudah manut dengan titah dan bisa mengubah keadaan tanpa harus mendidih wacananya berbicara untuk kesenangan umatnya. Di zaman sekarang, banyak perbuatan, wacana halus menyenangkan didengar, dengan memfitnah orang lain, penuh dengan kepalsuan, untuk mencitrakan perbuatannya yang sudah benar, padahal badannya ngemu bebai, apapun perbuatannya pada umat, tidak membuahkan hasil. Spiritual yang penuh kepalsuan, menuntun umatnya, apapun perbuatannya, yang tidak sesuai dengan perjalanan titahnya, akan diwariskan 7 turunan sentananya, maka keturunan Balian banyak mengalami masalah di dalam kehidupannya, disebabkan perbuatan sebelumnya mapi-mapi dan melanggar. Sering saya menonton di medsos, banyak spiritual berbicara untuk menyenangi umat manusia yang penuh kepalsuan, agar banyak pengikutnya untuk datang ke rumahnya, nangkil, sedangkan spiritualnya terdeteksi penuh kutukannya yang belum dibayarkan dan berbau. Di sini umat manusia kurang paham untuk mengetahuinya, mana kepalsuan, mana kejujuran. Banyak umat manusia sangat percaya dengan wacana manis, sedangkan spiritualnya ngemu penyakit kutukannya belum terbayarkan. Kalau kejujuran titahnya malah dilecehkan, tidak dipercayai. Maka kemanapun umat manusia berobat tidak bisa sembuh, selalu silih berganti mengalami sakit di dalam keluarganya, disebabkan sang penuntunnya penuh dengan perbuatan yang melanggar titah. Kesemua kepalsuan dibenarkan untuk menyenangi umat manusianya. Bumi sedang menjalankan titahnya, melebur manusia yang belum membayarkan kutukan dosanya, tanpa kecuali walaupun sudah meraga suci maupun spiritual lainnya, sebab segala perbuatannya selama ini tidak bisa merubah keadaan, hanya formalitas saja. Semua kejujuran titah, hampir seluruh umat melecehkannya, tidak percaya hukum karma, tidak mempercayai hukum sebab akibat, dan selalu membenci, iri hati, memfitnah. Kesemua itu disebabkan karena tidak sesuai dengan kepentingannya, memaksakan keinginannya. Belajarlah cerdas, jangan dibiarkan dirinya dengan ketidaktahuannya. Semua perbuatan, kalau tidak bisa membuktikannya, jangan mapi-mapi, supaya keluarganya tidak ngemu penyakit kutukan kelahirannya, yaitu penyakit bebai. Di sini sering terjadi pada keturunan spiritual. Jadikanlah dirinya sendiri, membentuk dirinya sendiri, tanpa harus menjadi orang lain untuk disenangi atau dikagumi, agar bisa berjalan sesuai dengan titahnya. Kalau tidak sanggup kembali ke titik nol, jangan menjadi spiritual, supaya tidak semua perbuatannya dijadikan bisnis. Demikian saya sampaikan konsultasinya umat manusia. Katanya mereka sudah banyak mengeluarkan biaya untuk melakukan perbuatan, tapi sama sekali tidak mengubah keadaan di dalam kehidupannya. Semua itu disebabkan karena kepalsuan dan karena kutukan kelahirannya besar.
Saya sampaikan ini disebabkan karena umat manusia setiap melakukan ritual sama sekali tidak bisa merasakan perbuatannya karena pengayahnya atau sang pemuputnya belum lengkap pola palihnya menjalankannya sehingga badannya ngemu sakit ngaturin ayah. Jadinya dewa tidak turun. Di saat menjalani pengeresikan, yang menjalaninya penuh kutukan kelahirannya. Ngemu sakit bebay yang tidak dirasakannya, ngaturin ayah di tempat suci, nirtin semua pelinggih, bahkan memurtikan buta kala. Jadinya buta kala yang melinggih, buta kala yang disembah. Tidak ada kekuatan di dunia. Sehebat apapun besi masih bisa dilelehkan oleh api. Sehebat apapun api masih bisa dipadamkan oleh air. Sehebat apapun air masih bisa ditiupkan oleh air. Tapi sehebat apapun api air angin bisa dikalahkan oleh Yase Kelti. Karena tugas manusia menyeimbangkan buah suhi. Manusialah yang memegang peranan semua di dunia, baik buruknya bumi. Dengan Yase Kelti lah kita bisa mendapatkan kebaikan, keselamatan, kerahayuan. Begitu semeton. Suksma.